Halo guys, kembali lagi di Bahasa Teknisi. Sekarang bukan review produk, sekarang bukan memperkenalkan produk, tapi ini kita kembali lagi di podcast bersama saya Farhan Ibrahim. Karena kebetulan Pak Cipto juga masih belum bisa hadir juga, belum bisa membawa acara podcast karena masih studi banding. Kalau kemarin di Guam, sekarang di Malaysia katanya. Iya. Katanya di Malaysia dia lagi ada apa sih Mas Iwan? Ceritanya lagi jalan kaki juga dia kayak biksu. Jadi dari Guam jalan kaki pulang. Oh, oke. Luar biasa Pak Cipto dedikasinya untuk ada apa? Oke, jadi kali ini podcast kembali lagi kita memperbincangkan satu topik hangat yang sedang hype saat ini, Mas Iwan. Okay. Oh iya teman-teman, kembali lagi dengan engineer dari Tridinamika, Rasino Setiawan. Nggak usah dipanggil Pak, karena biasanya dipanggil Mas dan Kang Mas. Nah, biasa kita manggilnya sih Mas Iwan gitu. Jadi lebih mudah aja, biar lebih akrab aja. Jadi nggak kaku pakai Pak Rasino waktu itu ya. Kayak kanebo kaku ya? Nah, kan kanebo kering tuh kaku tuh. Nah, udah. Jadi kita panggil aja Mas Iwan. Udah hadir di sini. Mungkin teman-teman bosen juga ngelihat. Cuma ya memang ya hanya dia yang waktunya paling banyak. Sebenarnya gitu. paling banyak anggurnya. Paling banyak anggurnya. Gitu. Oke, masuk ke topiknya. Oke, topik hari ini adalah tentang kualitas udara, Mas Iwan. Oke. Nah, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya udara. Iya. Karena Avatar ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari udara karena setiap saat kita memerlukan udara untuk bernafas. Betul. Gitu. Bahkan tidak hanya di luar sini, di perut kita pun ada udara. Kalau dikeluarkan jadi apa? Kentut. Benar. Gitu. Jadi belakangan memang lagi gencar banget bahwa udara di Jabodetabek ya, khususnya kebetulan kita ada di Tangerang, kita juga kena dampak daripada kualitas udara yang sangat tidak sehat. Oke. Gitu. Nah, menurut Mas Iwan gimana nih dengan permasalahan yang ada pada saat ini? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kalau saya lebih ke gini, jadi mungkin lebih ke blocking panas ya. Oke. Jadi kita pernah merasakan kan sekarang ketika kita memasuki maghrib, udara belum turun kan, tetap masih panas. Benar. Sampai pertengahan malam itu udara baru dingin. Yes. Nah, itu menandakan bahwa kadar CO2 di atmosfer kita itu lebih tinggi. Nah, efeknya ketika ada radiasi matahari atau panas masuk dari matahari, itu nggak bisa keluar lagi ke bumi. Dia itu kepantul-pantul terus. Nah, jadi kayak bumi itu dia mengasup panas. Yes. Karena ketika dia panas mau keluar, dia dipantul kembali oleh CO2 yang ada di atmosfer. Itu yang efek nyata banget kelihatan di kita bahwa jam 9 malam pun kita masih kepanasan. Harusnya temperatur udah dingin ya. Benar. Nah, kemudian yang kedua yang paling terasa adalah pendeknya jarak pandang. Oke. Nah, zaman dulu kalau kita berangkat dari Serpong, kalau kita dari arah Cikokol gitu kan. Nah, kita mau masuk ke base itu udah kelihatan gunung Gede Pangrango kelihatan. Bentar, Mas. Bentar. Ini udah on belum sih? Udah. Oh, udah. Oke. Nah, Lanjut, guys. Nah, dulu ketika kita baru berangkat, itu indah lihat gunung. Oh iya, benar. Jadi kalau anak SD gambar tuh sih kelihatan kan masih ada sawahnya. Benar. Gitu. Masih ada sawahnya. Oh, gambarnya. Oh, Kalau kelihatan satu ruang kota semua ya. Iya, nah, iya. Kalau sekarang jangankan kita lihat pandangannya, lihat pucuk gunungnya aja nggak kelihatan. Benar. Nah, karena yang blocking jarak pandang itu biasanya karena partikel debu. Partikel debu. Iya. Oke. Sama, Mas. Saya juga kebetulan kan memang kita kerja di Tangerang. Curhat, Mas. Iya, curhat nih. Oh, iya. Jadi saya sebelum menikah waktu itu tinggal di Ben Hill gitu. Terkadang memang pada saat itu masih bisa ngelihat gitu ya, ada kayak ketika kita lihat ya kirain saya kan itu Fata Morgana. Iya. Tapi ternyata itu beneran gunung gitu loh, ya kan. Gitu. Tapi kalau belakangan ini ngelihat gitu jarang sekali, malah putih kayak awan aja udah, kayak kabut aja udah. Tapi udara di Jabodetabek itu keriset ulang waktu Covid. Semua Iya, karena memang semua tidak ada yang pakai kendaraan bermotor, tidak ada, ya semua udah di rumah. Ada cuma terbatas. Oke, iya. Jadi apakah harus ada COVID lagi? Nah, dari kasus-kasus tersebut ternyata
permasalahan itu diangkat di beberapa berita. Nah, salah satu berita adalah di sini judul beritanya adalah Pemprov DKI lakukan pengamatan mingguan penyakit akibat kualitas udara. Gitu ya kan. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kualitas udara tuh buruk gitu? Kalau untuk penyebabnya itu banyak. Bisa dari karena asap kendaraan bermotor, kemudian asap pabrik, yang nggak kalah penting itu pembakaran sampah. Dan yang paling luas itu adalah terlepasnya kadar gas metan dari tempat TPA, landfill. Iya benar. Nah, kan kalau metan itu terlepas berikatan dengan oksigen, jadi CO2. Nah, harusnya kayak pengelolaan di TPA juga kalau dia sudah tinggi sampahnya, tutup aja pakai lumpur aktif. Nah, nanti itu ada fungsinya. Jadi ketika kita mau bikin sumur buat landfill diambil biogasnya itu bisa. Jadi itu mencegah agar gas metan yang di dalam sampah itu yang anaerobik itu nggak keluar secara langsung keluar gitu tanpa dimanfaatin. Gitu ya. Tapi kalau untuk di Jabodetabek kebanyakan tuh kita karena asap kendaraan bermotor. Iya benar. Kalau untuk pabrik sebenarnya di area pabrik itu tinggi juga. Cuma gini, yang namanya pencemaran itu kan dipengaruhi oleh arah angin ya. Maksudnya gini, setiap area kayak Tangerang, kemudian Jakarta itu kan nggak ada celah kayak pembatas kayak kamar-kamar itu nggak, udara itu plong gitu tanpa ada batasan gitu. Jadi efeknya ketika nih walaupun Jakarta itu nggak ada pabrik atau Tangerang mungkin di area Gering Serpongnya nggak ada pabrik misal gitu ya. Nah, ketika ada arah angin yang datangnya dari arah area pabrik, maka polusi juga akan bersih ke kita. Makanya penghitungan kayak kalau ke ISPO itu sebenarnya itu adalah air urban. Air urban itu adalah air udara yang bergeser kena angin dan udara itu kotor. Nah, itu dihitung seperti itu. Itu jadi teman-teman, itu adalah banyaknya penyebab kualitas udara kita semakin buruk ya. Iya. Gitu kan. Nah, kalau untuk di lingkungan Jakarta gitu ya, wilayah wilayah penyokong, pendukung lah apa gitulah ya. Bahasanya memang karena banyak pabrik gitu. Tapi kalau untuk di tengah kota seperti di Jakartanya, bermotor. Ya pabrik sih jarang ya. Tapi memang kendaraan bermotor tuh padat banget. Luar biasa banget gitu. Nah pastinya kan itu punya dampak ke lingkungan gitu. Nah yang Mas Iwan tahu dampak ke lingkungan tuh apa sih? Apakah akan ada timbul penyakit atau ada mungkin dampak ke lingkungan secara lingkungan gitu ya, ke masyarakat atau apa gitu sih? Sebenarnya efeknya itu besar ya. Salah satunya adalah ngerasain gak sih kita ada pergeseran untuk perubahan musim? Iya benar. Ya, itu juga salah satunya. Nah kemudian yang kedua adalah kalau untuk secara lingkungan langsung ya, itu kayak efek global warming itu karena saking banyaknya CO2. Nah, kenapa sih kok zaman dulu CO2 itu nggak terlalu berefek di kita, tapi kok zaman sekarang berefek banget gitu kan terhadap blocking panasnya? Karena pada zaman dulu masih banyak pohon. Ingat ya, ketika pelajaran SD kita diajarin ketika sebuah tanaman hijau berfotosintesis itu menggunakan karbon dioksida ya, CO2. Nah, di mana tanaman itu sendiri sebagai penyeimbang kadar CO2. Jadi CO2 yang ada di atmosfer itu bisa di remove oleh pohon itu untuk fotosintesis. Jadi ketika anggaplah seperti rantai makanan deh. Kalau salah satu rantai putus, semua rantai makanan akan tergabung kan. Sama halnya ketika jumlah pohon di sebuah area perkotaan atau desa itu berkurang, maka di situ akan terjadi ketidakseimbangan, khususnya di gas CO2. Emang sih apalagi di perkotaan ya kita jarang banget ya ngelihat ada ruang terbuka hijau. Ada sih, tapi mungkin nggak optimal. Nggak cukup sih. Nggak cukup, karena memang jujur saya tinggal di tengah kota Jakarta, di Jakarta Pusat. Itu luar biasa Mas, itu gedung-gedung gitu kan, dan minim sekali lingkungan-lingkungan yang banyak pohonnya gitu loh, ya kan? Karena mungkin kalau di Jakarta yang agak pinggiran ya, misalkan kayak Jaksel, mungkin masih banyak gitu. Karena saya merasakan juga gitu, kalau misalkan lagi ada di salah satu wilayah di Jaksel tuh yang masih banyak pohon, kebun-kebunnya memang kita malam-malam aja tuh dingin, berarti kan menandakan kayak ini udaranya masih bersih. Dan ya ada ruang terbuka hijaunya itu optimal lah gitu. Tapi kalau kita ke tengah kota, mungkin ke pusat gitu yang ruang terbuka hijaunya tidak sebanyak seperti di pinggiran,
Panas banget. Itu panas banget. Mau itu malam, mau apapun itu kita abis mandi aja tuh gerak. Gitu loh. Iya. Itu sering ya bukan sering ya, kita sih emang udah terbiasa dengan hal itu. Tapi kan namanya kesehatan juga harus dipikirkan gitu loh. Banyak kebanyakan nggak kayak orang kutub datang ke Indonesia. Makanya dia nggak Nguap gitu. ya iya makanya Panas, nguap, tadinya gemuk Iya. tiba-tiba jadi kurus bener gitu. Nah terkait kesehatan kebetulan memang kita Tridinamika juga ada bergerak di bidang medikal ya Mas ya. Nah penyakit apa nih Mas yang biasanya ditimbulin gitu loh ketika lagi ada udara yang kurang bagus ini, apa sih? Sebenarnya kalau menimbulkan tuh tidak, tapi memicu yang sudah ada tuh bisa. Maksudnya gini, ketika Mas Farhan ada penyakit bawaan asma itu dengan tingkat polusi partikel PM 2,5 yang begitu pekat, masuk ke tempat kan ada sesak nafas ya. Nah itu bisa bahaya sih kalau nggak ada orang. Bayangin kalau nggak bawa obatnya, lagi tengah jalan tiba-tiba asma, gelempang. Iya sih benar. Oke, jadi asma ya. Iya. Terus dan kemudian flu nggak sih? Flu bisa juga, karena kan enggak semua orang itu sensitif terhadap debu. Ada yang sensitif banget terhadap debu. Jadi kalau kan kita menghirup ya, baru ngangkat kayak kain doang udah bersin-bersin. Itu juga bisa memicu flu juga bisa. Kemudian untuk kesehatan lingkungan ya, kalau pabrik itu kan biasanya melepas beberapa gas berbahaya kayak sulfur dioksida, SO2, kemudian NOx dan macam sebagainya. Itu kalau jumlahnya terakumulasi di awan, kemudian terjadi kondensasi, ada uap air dari laut, itu nanti efeknya itu hujan asam. Hujan asam bener. Itu bahaya aja. Jadi bagi manusia bahaya, bagi tumbuh-tumbuhan juga bahaya, dan untuk kayak beberapa bangunan yang mungkin terbuat dari logam dan tak televisi sama stainless steel atau televisi anti karat, itu nanti kan karat. Itu bahaya juga. Kalau gini Mas, aku tuh sering Mas, misalkan nih kita lagi panas nih 2 hari 3 hari, tiba-tiba hujan nih, pure gitu kan. Nah itu kan ada tuh bau-bau. Iya. Itu yang disebut hujan asam itu. Iya. Jadi hujan asam itu dia membawa efek panas juga. Walaupun dia turun tetap panas, kemudian dia korosif. Jadi emang sih setiap hujan walaupun dia bukan hujan asam juga sebenarnya bukan korosif, cuma dia efek untuk korosif itu lebih tinggi ketika hujan asam itu. Iya benar. Itu sering banget sih ya untuk kita tinggal di wilayah seperti ini sih sering banget ya. Iya. Jadi penyakitnya pasti akan bahasanya gimana ya? Memicu ya, bukannya menimbulkan ya. Berarti dengan kualitas udara yang kurang bagus itu akan memicu penyakit-penyakit yang udah ada ya. Biasanya sih lebih ke yang paling sering diserang ya, pernafasan sama kulit. Kalau kulit itu gini, kalau yang kulit itu biasanya karena kebocoran pada refrigerator atau air conditioner atau AC. Jadi kan dia mengandung refrigen ya, CFC lah. CFC itu kalau dia berikatan dengan ozon, dia akan membentuk sebuah ikatan gas, dan akhirnya ozon itu dia ikatannya berkurang di mesosfer itu. Bolong. Nah, ya akhirnya renggang lah intinya gitu. Ketika ada sinar UV, ozon itu walaupun berbahaya buat kita kalau kehirup, tapi dia punya fungsi lain. Jadi ketika ada sinar matahari di UV itu terabsorb atau terserap, jadi dia berkurang, yang sampai ke permukaan bumi itu berkurang. Nah bayangin kalau ternyata lapisan ozonnya itu sudah renggang. Benar. Nah datanglah UV masuk kulit kita, kanker kulit. Hitam. Ya hitam itu hitam merah banyak lah ya. Biasa lah. Tapi kalau yang paling parah itu kanker kulit. Dulu tuh aku SD kebetulan aku jadi dokter kecil Mas. Ya kan. Gedenya bukan dokter kecil. Bukan. Dokter cinta. Dulu dikasih tahu video gitu. Jadi ozon itu ibaratnya kayak dom gitu kan. Iya, betul. Tuh, terus karena banyaknya di sini kendaraan bermotor bla 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 semua ya kan mengakibatkan ya ozon itu bakal jadi bolong. Terus masuk dia tuh sinar UV matahari yang memang ya sinar UV sih ada yang bagus untuk kulit kita. Kan semuanya kalau berlebihan buruk. Nah, tapi kalau berlebihan nggak bagus gitu kan. Ya, karena bolong itu kan juga jadi kan tidak bisa difilter. Iya, gitu kan. Sebenarnya yang merusak di lapisan ozon itu lebih ke refrigerant sebenarnya. Refrigerant. Jadi kalau asap kendaraan bermotor tuh lebih ke penimbul CO2 atau CO-nya. Jadi dia kayak di dalam aja, nggak keluar. Iya, cuma kalau pada saat ya mungkin ini untuk pengetahuan anak SD pada saat itu ya kayak
ya segala macam gas yang beracun malah bisa merusak ozon, ozonnya bolong, UV masuk berlebihan, udah gitu kan. Nah gitu jadi teman-teman, untuk yang berita yang kita ini apa ya dibilang ya studi kasus lah ya, studi kasus berdasarkan berita yang memang lagi hype banget saat ini, yaitu Pemprov DKI lakukan pengamatan mingguan penyakit akibat kualitas udara. Tadi juga udah dijelasin sama Mas Iwan terkait penyakit-penyakit apa yang ditimbulkan yang bisa apa ya kualitas udara ini memicu penyakit-penyakit apa yang tadi disebutkan tuh, ada penyakit ISPA ya, infeksi saluran pernafasan atas. Dan juga bisa juga yang paling parah adalah bisa kanker kulit. Jadi kalau kena radiasi. Yes, kalau misalkan kena radiasi berlebihan dari UV atau ya banyak juga sih dari yang kalau misalkan kulit kita kena gas beracun juga kan pasti kalau yang sensitif gitu kan ya bisa merah-merah, bintik-bintik atau apa, ruam, kusta. Loh. Nanti diralat. Gitu. Nah, kalau cacar air itu gimana, Mas? Tadi itu beda itu ya? Beda. Virus itu ya? Cacar monyet. Waktu itu Pacito kan bukannya pernah cacar monyet. Teman-teman, jadi itu kesimpulan dari perbincangan podcast kita hari ini. Cukup jelas ya dikasih tahu sama Mas Iwan terkait kualitas udara yang buruk gitu. Nah, nanti mungkin di podcast selanjutnya kita lebih ngomongin tentang RTH kali ya, ruang terbuka hijau, ataupun penyebab intinya lah gitulah, atau apalah kita cara mengurangi polusi. Bener mungkin kita nanti kita kasih alat yang kita punya gitu ya kan, untuk ngecek udara atau apa, mungkin kalau ada nanti dibawa aja gitu aja. Oke teman-teman, untuk itu sekian podcast bahasa teknisi hari ini. Tungguin terus untuk next videonya terkait udara juga. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, di like, di komen apabila ada pertanyaan juga, dan sampai jumpa.